Candi Brahu ini diperkirakan berasal dari kata Wanuru atau Warahu, yaitu nama sebuah bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti Tembaga Alasantan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Brahu. Prasasti ini dibuat pada tahun September 939 Masehi. Candi Brahu ini diduga sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Nah, ini merupakan batu bata yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di sini. Nah, ini kita melakukan perjalanan ke makam Siti Inggil. Nah, ini dia buah maja. Kata Majapahit berasal dari buah ini nih teman-teman, yang dulu Raden Wijaya memakannya. Buah maja ini rasanya pahit. Makam Siti Inggil. Makam ini terletak di ujung barat Dusun Kadungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan. Siti Inggil saat ini menjadi destinasi ritual para pengunjung dari berbagai daerah di Jawa. Siti Inggil artinya tanah tinggi. Maknanya tanah yang mulia karena makamnya Raja pertama Majapahit. Bangunan ini memiliki luas sekitar 15 x 15 meter persegi yang memiliki pondasi bata kuno peninggalan Kerajaan Majapahit. Siti Inggil ditemukan masyarakat Kadungwulan sekitar tahun 1965, di mana kala itu struktur bata kuno peninggalan Majapahit masih terkubur tanah sehingga berupa gundukan yang di atasnya ditumbuhi ilalang. Nah, tangga dan bangunan di atas struktur kuno dibangun pada tahun 1968 sampai 1970 atas perintah Jenderal Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Dulunya juga Jenderal Soeharto sering ke sini untuk bersemedi. Masyarakat juga meyakini Siti Inggil merupakan makam pendiri Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya bergelar Maharaja Kertarajasa Jaya Wardahana. Makam di sini bukan tempat mengubur jenazah, tetapi tempat menyimpan abu dari jasad manusia. Sebagian abu Raja pertama Majapahit itu disimpan di Siti Inggil. Nah, diyakini Siti Inggil merupakan candi tempat sembahyang pada zaman Kerajaan Majapahit. Karena kepercayaan itulah, masyarakat membangun makam Raden Wijaya di atas struktur kuno. Abu Raden Wijaya sebagian ditaruh di Siti Inggil, sebagiannya lagi dilarung ke Laut Selatan. Di dalam makam-makam ini ada abunya Raden Wijaya, istri dan juga selirnya. Selanjutnya yaitu Cor Kuningan. Cor Kuningan ini juga di Desa Wisata Mojokerto, terkenal dengan sebutan Cor Kuningan, yang merupakan salah satu peninggalan sejarah yang menarik. Nah, Cor Kuningan dipercaya sebagai sarana yang digunakan oleh para leluhur untuk berkomunikasi dengan alam gaib atau dunia lain. Cor Kuningan ini juga dimulai dari peleburan, pembuatan cetakan, hingga proses finish. Biasanya mereka memasarkan produk ini itu ke Bali dan juga Jakarta. Di sini para karyawannya terlihat sangat sibuk, di mana mereka membuat proses pembuatan Cor Kuningan. Nah, di sini itu ada yang pertama, membuat patung itu harus membuat cetakan terlebih dahulu yang berbahan lilin yang sudah dicairkan dengan campuran khusus. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan sesuai dengan desain pemesanan, kemudian dicelupkan ke dalam air dan cetakannya pun jadi. Nah, di sini aku juga ada membuat cetakan desain koala. Sekarang kita beralih ke batik. Di sini tuh kami diajarkan tentang batik cempaka. Di sini kami diajarin juga cara menggunakan canting batik. Kami di sini melakukan pembatikan. Oh ya, ternyata motif ini melambangkan matahari yang dianggap dalam kepercayaan Jawa memiliki makna kekuatan, keberanian, dan kejayaan. Nah, Kerajaan Majapahit sendiri dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Sehingga motif ini mencerminkan kebanggaan dan kejayaan masa lalu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, motif batik Suryo Mojopahit telah menjadi bagian dari warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Mojokerto. Ini kami melakukan proses pembatikan menggunakan canting, namun
Di sini itu mereka tidak menggunakan canting, melainkan menggunakan cap atau stempel yang udah didesain sedemikian rupa. Kita ke Buddha Tidur, di mana patung Buddha ini dibangun di Mahavihara Majapahit yang terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Mahavihara ini merupakan tempat peribadatan umat agama Buddha yang dibangun pada tahun 1987 di atas lahan seluas 20.000 meter persegi. Kemudian diresmikan pada 31 Desember 1989. Majapahit ini memiliki arsitektur bergaya Jawa dan beratap joglo. Tujuan dibangunnya patung Buddha Tidur ini adalah sebagai tempat beribadah umat agama Buddha dan sekaligus sebagai tempat wisata edukasi. Museum Trowulan adalah museum arkeologi yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trowulan. Tempat ini adalah salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Museum Trowulan ini memiliki koleksi artefak arkeologis yang beragam, termasuk prasasti, arca, ukiran, keramik, dan berbagai artefak lainnya yang berasal dari masa Kerajaan Majapahit. Selain menjadi tempat bagi artefak-artefak bersejarah, Museum Trowulan juga menjadi pusat penelitian dan pendidikan arkeologi. Selanjutnya kita ke Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi, sekitar masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Nama Bajang Ratu diperkirakan berasal dari bahasa Jawa yang artinya putri kecil. Dalam konsep Hindu, bangunan berbentuk padu raksa memiliki makna bahwa seseorang akan memasuki tempat suci. Diharapkan telah menyatukan seluruh pikirannya hanya pada hal-hal yang terkait dengan kebaikan.